Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setelah melewati fase kehidupan di dunia, umat manusia akan mengalami fase kehidupan berikutnya di alam kubur. Di sini mereka akan menunggu tibanya hari berbangkit sebelum menjalani fase kehidupan terakhir yang kekal di akhirat. Fase kehidupan di alam kubur pun akan kelak dilewati umat manusia sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Bagi mereka yang beramal soleh hingga akhir hayatnya, maka mereka akan merasa tenang di alam kuburnya hingga tiba hari berbangkit. Lantas bagaimanakah kehidupan di alam kubur bagi mereka yang penuh dosa? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah dahsyatnya siksa kubur yang akan dialami manusia yang berdosa, versi dari Magenta Islam. Nasib umat berdosa di alam kubur. Sahabat beriman, ada berbagai dalil yang menerangkan bahwa sesungguhnya umat yang berdosa kelak akan mengalami kepahitan di alam kuburnya. Mereka akan terus mengalami kegelisahan hingga hari kebangkitan tiba. Sungguh tak terbayang betapa pedihnya penderitaan mereka. Tak hanya mengalami kegelisahan semata, berbagai jenis siksaan pun juga menanti para pendosa di alam kubur. Siksaan yang akan mereka alami pun berbeda-beda, tergantung kepada jenis dosa-dosa yang kerap mereka lakukan di alam dunia. Apa sajakah itu? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap mendengar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Diremukkan mulut hingga kepalanya. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi didatangi dua sosok malaikat yang hendak membawa beliau menyaksikan suasana di alam kubur. Beliau pun lantas memperlihatkan kepada pemandangan yang mengerikan, yakni seseorang yang sedang berbaring, kemudian dihantam oleh jangkar besi pada salah satu sudut mulutnya, hingga remuklah seluruh kepalanya. Hal yang sama dilakukan pula pada sudut mulutnya yang lain. Namun belum usai, sudut mulut sebelahnya yang telah rusak kini telah pulih seperti sedia kala. Hal yang sama terus berulang hingga tiba hari kiamat kelak. Malaikat pun lantas berkata di akhir perjalanan, adapun orang yang ujung mulutnya dibelah hingga kepala bagian belakang dan dari matanya dibelah hingga kepala bagian belakang adalah seorang lelaki yang keluar dari rumah dengan menyampaikan kedustaan, lalu disebarkan hingga ke berbagai penjuru tempat. Dibakar di tungku api. Siksa kubur ini kelak akan dialami oleh orang-orang yang melakukan dosa zina. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bersama para malaikat pun lantas pergi dan hingga di sebuah tempat berupa tungku yang terisi oleh laki-laki dan perempuan telanjang. Ketika api datang untuk membakar bagian bawah tungku, para laki dan perempuan itu pun menjerit karena panasnya tungku tersebut. Jibril pun lantas menjelaskan kepada Rasulullah SAW, mereka adalah pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka hingga tiba saatnya hari kiamat. Dihantam oleh batu besar. Rasulullah SAW juga diperlihatkan kepada seseorang yang tengah berbaring. Kemudian datanglah orang lain yang membawa sebongkah batu besar yang lantas dihantamkan kepada kepala orang yang sedang berbaring tadi. Batu itu pun menggelinding, sehingga orang yang menghantamkan batu pun lantas mengambilnya kembali. Namun kini kepala orang yang sedang berbaring sudah kembali utuh, sehingga harus kembali dihantam oleh batu besar tersebut. Rasulullah SAW pun bertanya kepada para malaikat, mengapa orang itu bisa mengalami siksaan tersebut? Pertanyaan itu dijawab oleh dua malaikat di akhir perjalanan. Adapun lelaki pertama yang kita temui sedang dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang mempelajari Al-Quran kemudian menolak Al-Quran, dan dia juga orang yang tidur meninggalkan sholat wajib.
kebenaran tentang adanya siksa kubur. Sahabat beriman, di dalam Al-Quran, azab kubur juga dikisahkan pada surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46, yakni tentang kisah Fir'aun yang mendapatkan azab hingga hari kiamat kelak. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dengan banyaknya dalil yang menyebutkan adanya siksa kubur, kini kita semua memahami bahwa kehidupan di alam kubur pun sesungguhnya dapat menjadi bagian dari azab atas perbuatan dosa kita selama hidup di dunia. Karena itulah sudah selayaknya kita menjaga diri dari perbuatan dosa agar tidak mendapat azab di alam kubur kelak. Bagaimana sahabat beriman? Akankah kita menunda berbuat kebaikan sebelum tiba waktunya kita menuju alam kubur? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.